Ya, annyeonghaseyo yorobun. Hari ini kita akan mencoba masuk ya ke penjelasan bab 6 yorobun di textbook ya. Textbook IPS Topik HRD Korea. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya textbook di rumah, silakan dibuka textbooknya di halaman 62 ya. Di sini bab 6 ya, judulnya adalah Jonen Tuan Imnida ya. Kemarin di kelas dasar kita sudah mempelajari tentang partikel subjek ya. Kemudian ada lagi subjek seperti itu. Untuk partikel subjeknya di sini ada nen. Ini ya, nen ini. Nen artinya adalah partikel subjek. Dia tidak memiliki arti khusus, tetapi dia mempunyai fungsi. Fungsinya adalah sebagai partikel subjek. Kenapa pakainya nen? Karena subjeknya adalah jo. Jo itu berakhirannya adalah vokal o. Kalau yang berakhirannya vokal bisa pakai nen atau ga. Seperti itu ya. Misalkan jonen atau joga itu juga boleh ya, Robun. Seperti itu. Jo artinya adalah saya ya. Jo ini artinya adalah saya, ditambah dengan partikel nen bahwa berarti dia menunjukkan ini adalah subjeknya, seperti itu. Jonen artinya adalah saya, kemudian untuk mengartikannya dari subjek kita ke belakang sini ya. Di sini ada imnida. Imnida itu akhiran bentuk formal ya. Imnida artinya adalah, ya Robun. Ingat-ingat, imnida artinya adalah seperti itu ya. Jadi saya adalah tuan, seperti itu teman-teman ya. Jonen tuan imnida, saya adalah, ini di imnida adalah tuan. Seperti itu untuk artinya. Kemudian di sini ya ada percakapan, Yorobun. Saya akan coba putarkan. Di situ teman-teman percakapannya masih kosong ya. Masih kosong ya. Oke, karena masih kosong, saya akan coba putarkan audionya. Mohon didengarkan ya, Yorobun, untuk audionya. Oke, mohon didengarkan audionya sebentar. 육과 저는 투안입니다. 대화 1. Percakapan pertama. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Oke. Percakapannya seperti itu ya, Robun ya. Dia mengatakan katanya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo apa di atas? Di atas annyeonghaseyo artinya adalah halo atau selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Orang Korea mengucapkannya adalah annyeonghaseyo, seperti itu. Annyeonghaseyo. Kayak gitu ya, Robun. Silakan ini ditulis halo atau selamat pagi boleh, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga boleh ya, Robun. Seperti itu. Silakan ditulis ya untuk artinya ya. Punya Anda kan masih kosong tuh bukunya. Kemudian di sini ada jonen. Kita artikan, Anda lingkari ini nih. Nen nih. Nen adalah partikel subjek. Nen Anda lingkari, kemudian dikasih keterangan gitu. Oh, nen adalah partikel subjek. Kemudian jo. Jo ini artinya adalah saya. Anda tulis ya. Jo itu saya. Di sini tulis saya. Kemudian iminsu. Leminsu ya. Ini diartikannya li itu ya. Bukan i tapi li itu. Li min su imnida ini adalah ya. Jadi Anda tulis saya li min su adalah seperti itu. Jadi berdasarkan apa? Artinya arti perkata ya, bukan arti jadi ya Robun ya. Kalau di sini kan jonen iminsu imnida, dia langsung saya li min su seperti itu. Tetapi kita artikan perkata ya Robun. Perkatanya adalah jo itu artinya adalah saya, jo doang ya. Kalau ini kan partikel subjek, dia tidak ada artinya. Kemudian iminsu atau liminsu ya. Saya liminsu, imnida artinya adalah ya. Imnida artinya adalah seperti itu. Saya iminsu adalah. Berarti kita ngartinya gimana untuk membaca, untuk mengartikannya mentasanya dari sini ke belakang, kemudian baru ke depan seperti itu. Saya iminsu adalah atau saya adalah iminsu. Seperti itu untuk mentranslate-nya. Kalau untuk penulisan artinya, teman-teman dituliskan sesuai dengan perkata ini. Namanya perkata ya, bukan arti jadi. Kemudian si Tuan menjawab katanya annyeonghaseyo gitu ya. Halo juga seperti itu. Kemudian Jonen Tuan imnida. Saya Tuan adalah untuk penulisan artinya. Silakan diisi
saya, tuan, adalah. Nah, jadi saya adalah tuan seperti itu untuk mentranslate-nya. Tetapi untuk arti perkatanya adalah saya, tuan, adalah. Imnida ini artinya adalah ya, Yorobun. Kalimat positif. Kemudian Jonen itu artinya adalah saya. Vietnam ini Vietnam, saram itu orang, imnida itu adalah. Ya, jadi saya, Vietnam, orang, adalah. Silakan ditulis. Kalau kita ngertiin gimana saya merangkit katanya, berarti dari Jonen. Jonen itu artinya adalah saya. Karena ada partikel nen, ya, partikel subjek. Maka dari sini dulu, saya adalah. Ini ya, Yorobun, imnida. Saya adalah orang Vietnam, seperti itu. Untuk mentranslasinya dari depan, kemudian ke belakang. Tetapi untuk penulisan arti perkatanya adalah saya Vietnam, orang adalah. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun, untuk artinya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini mengenai cara mentranslate? Halo, Mas Syarif, Mas Angga, dan Mas Wahidin? Gimana? Bisa dipahami, Mas Angga? Mas Syarif? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Kalau bisa, kita coba lanjut ya, Yorobun. Ini ya. Di sini ada Tuan Shinen ya. Tuan Shinen berarti Mas Tuan ya. Mas Tuan, Nugua. Nugu itu siapa? Wa ini dengan ya. Insarel Hesoyo ya. Sudah memberikan salam dengan siapa? Nugu itu kan siapa ya, Yorobun? Wa itu dan atau dengan. Insa ini salam. Hes itu sudah. Ini ya, tadi Mas Angga nanya saya ya. Tentang ini ya. Ya, Ya, jadi Pak. situ kalimatnya adalah Tuan Shinen, Mas Tuan ini ya. Mas Tuan dari sini ya. Mas Tuan sudah ya, ini sudah Yorobun. Sudah menyapa atau mengucapkan salam, memberikan salam. Inside ini salam Yorobun ya. Sudah menyalami dengan siapa? Seperti itu. Jadi si Tuan itu tadi menyalami dengan siapa? Berarti dengan si Iminsu ya, Yorobun. Dengan si Minsu ya. Le Minsu tadi ya. Kemudian Tuan Shinen, Mas Tuan, One nara saramieyo ya. Ono ini yang mana? Nara itu negara, saram ini orang ya. Jadi Mas Tuan itu orang ya, dari negara yang mana? Seperti itu. Dia tuh berasal dari negara mana sih? Seperti itu maksudnya. Dari negara mana tadi? Dari negara Vietnam ya. Seperti itu. Jadi Vietnam saram imnida Jong Daben seperti ini. Silakan diisi ya Jong Dabennya ya. Sini di sampingnya boleh di sini ya, Robun. Nah, jadi Tuan Shinen ono nara saram yeyo berarti Vietnam saram imnida Jong Daben seperti ini. Vietnam saram imnida. Kemudian yang ini ya, yang nomor 1. Tuan Shinen nugua insarel hesoyo. Mas Tuan itu sudah memberikan salam dengan siapa? Dengan siapa kira-kira? Dengan Minsu siwa insarel hesoyo. Dia sudah memberikan salam dengan Mas Minsu. Seperti itu untuk mentranslate-nya. Silakan ditranslate di situ artinya. Jawabannya seperti ini ya. Sudah belum? Sudah ya? Kalau sudah, di sini ada kosakata ya, Rebun ya. Ada owi atau kosakata ini. Kosakata ini tentang nara atau negara ya, Rebun ya. Jadi nara itu artinya adalah negara. Ingat-ingat ya. Nara artinya adalah negara. Oke. Nah, di sini teman-teman harus bisa membaca, kemudian diartikan. Saya minta Anda mengartikan ini ya, masing-masing. Contohnya ini. Sudah diartikan belum, teman-teman? Contohnya Hangguk. Hangguk itu Korea Selatan seperti ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah alhamdulillah. Jadi di sini ada Hangguk. Hangguk itu artinya adalah Korea Selatan, Indonesia, Nepal, sama ya.
Yang berbeda itu Thailand itu Taeguk dan Cina Cungguk ya Robun, seperti itu. Uzbekistan Kamboja Vietnam Myanmar Mongol gitu, itu Mongolia. Taeguk ini Thailand, Kyrgyzstan ya, Pakistan, kemudian Filipina. Nah, ini semuanya itu sama namanya ya Robun, tidak ada yang berubah ya. Yang berubah cuma tadi si Taeguk dan Cungguk. Cungguk ya, Cungguk itu artinya adalah China, seperti itu. Jadi di sini adalah negara-negara yang bekerja sama dalam pengiriman tenaga kerja ke Korea. Jadi dia ada MOU dalam hal pengiriman tenaga kerja lewat IPS Topik. Seperti itu. Kemudian di sini ada lagi ya tata bahasa ya, Munbob. Silakan ditulis Munbob ini artinya adalah tata bahasa ya, Robun. Silakan. Nah, tata bahasa ini kemarin sudah kita bahas ya di kelas dasar ya, Robun. Di bab 3, imnida. Imnida itu artinya adalah. Imnida digunakan pada situasi formal, betul ya? Jadi imnida itu adalah kalimat formal, ya, Robun. Dan biasanya merupakan predikat kalimat yang menunjukkan informasi subjek. Kemudian imnida ditempelkan di belakang kata benda. Contohnya ya, Jonan hangguk saram imnida. Jonan ini saya. Nan ini adalah partikel subjek ini ya. Jo saya, hangguk itu Korea, saram ini orang, imnida adalah. Berarti saya adalah orang Korea, seperti itu. Jadi untuk imnida diartikan adalah, seperti itu teman-teman. Dia adalah kalimat positif. Kemudian Jonan itu artinya saya ya Robun. Minsu imnida, saya ini ya adalah minsu, seperti itu untuk artinya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya. Bisa, Pak. Kemudian di sini teman-teman ini ada contoh Bogi Munje ya. Contoh yang pertama adalah Jonen Tuan Imnida ini ya. Namanya si Tuan. Ini namanya Tuan. Kemudian dia dirubah menjadi Jonen. Jadi Jo ditambah partikel nen. Kemudian namanya siapa? Namanya Tuan. Di akhirannya adalah Imnida. Yang ini ya. Rian. Berarti gimana si Rian? Berarti Jonen Rian Imnida. Kemudian ini Supika. Berarti Jonen Supika Imnida. Silakan ditulis ya untuk nomor 1 dan nomor 2 diisi. Kemudian di sini ada lagi ya, Jonen Vietnam Saram Imnida ya. Berarti yang ini adalah orang Pakistan. Berarti Jonen Pakistan Saram Imnida. Saram itu orang ya Robun. Imnida itu adalah. Jadi saya adalah ke belakang orang Vietnam. Yang ini orang Taeguk, orang orang Thailand ya. Silakan dibantu isi dulu. 4 menit saya beri waktu untuk nomor 1, 2, dan bawahnya ini. Silakan ya. Ini berarti Jonen Rihan Imnida. Seperti itu. Kemudian yang ini Jonen Supika Imnida. Nomor 2 yang ini berarti apa? Silakan dibantu isi. Ini negaranya ya. Silakan ya Robun. Saya beri waktu 4 menit sampai 20.20.
Ayo 2 menit lagi silakan. Saya tidak bisa ngetik ya Yorobun, di sini nggak bisa diketik ya. Jadi mohon maaf. Jadi teman-teman harus mau ngetik sendiri ya. Contohnya seperti di atas ini, tinggal diganti aja ya. Jonen Vietnam Saram Imnida, berarti Jonen Pakistan Saram Imnida. Silakan dirubah ya. Oke, sudah belum? Sudah belum ya Robun? Sudah, Pak. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Mas Syarif, Mas Angga, Mas Wahidin, bisa nggak Bisa, Pak. kira-kira nulisnya? Bisa ya? Bisa. Tinggal ngopi yang atasnya aja, tinggal di copy nih. Jonen seperti ini. Terus akhirnya seperti ini. Nanti diganti jadi bukan Vietnam tapi Pakistan. Yang ini berarti pakainya Peguk seperti itu. Bisa ya? Ini ada jawabannya nih. Kalau teman-teman nggak tahu tuh kayak gini jawabannya. Jonen Rian Imnida. Oke, saya coba lanjut ya sini. Nah, ini ada gambarnya adalah bendera Korea. Bendera Korea ini tulisannya Hanguk Saram, berarti orang Korea. Berarti gimana? Jonen Hanguk Saram, akhirnya apa? Imnida. Ini ya, Robun. Seperti ini ya. Hanguk Saram Imnida. Jadi Jonen Hanguk Saram Imnida. Saya adalah orang Korea. Silakan ditulis di situ. Kemudian Jonen artinya saya. Saya Sri Lanka Saram, berarti Sri Lanka Saram Imnida. Jangan lupa untuk Imnida akhirannya ya. Silakan ditulis ya. Yang ini Jonen Hanguk Saram Imnida, yang ini Jonen Sri Lanka Saram Imnida. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah, di sini saya akan coba putarkan lagi audio yang bab yang apa DHWI, berarti percakapan kedua ya Robun. Saya coba putarkan. Percakapan kedua ya. Mohon didengarkan. 대화 2. Percakapan kedua. 저는 투안입니다. Oke. 어느 나라 사람입니까?
베트남 사람입니다. Oke. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Oke, audionya seperti itu teman-teman ya. Udah diisi belum untuk yang di apa di buku Anda? Sudah diisi belum kira-kira? Udah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita coba langsung bahas. Kalau belum diisi nanti saya coba tanya ya, Robert. Nah, ini kalimat pertama, Jonen Tuan Imnida. Ini artinya gimana berarti Mas Syarif? Coba. Mas Syarif, ini artinya gimana Mas Syarif? Jonen Tuan Imnida. Di sini ada kalimat apa aja coba? Yang pertama, subjeknya ada nggak subjek? Ada, Pak. Yang mana Tuh. subjeknya? Jonen. Jonen. Kenapa Jonen ini subjek? Karena Ada partikel. artikel nen. Ya, betul. Partikel nen ya. Partikel nen itu adalah partikel subjek ya, Robun ya. Ada nen, en, iga, dan keso. Ada 5 ya, teman-teman. Seperti itu. Jonen artinya apa Jonen? Saya, Pak. Oke, Jonen artinya adalah saya. Dari sini, setelah dari subjek kemana ngartinya, Mas Syarif? Ke belakang, Pak. Ke belakang, betul. Belakang ini ada akhiran apa? Imnida Imnida. Artinya? adalah Adalah, betul. Terus? tuan. Oke, Tuan. Berarti kalau kita artikan gimana? Saya adalah tuan. adalah tuan. Oke, seperti itu. Untuk arti perkatanya, saya tuan adalah seperti itu. Silakan ya, Yorobun ditulis arti perkataannya saja. Jadi saya tuan adalah. Nanti teman-teman seperti biasa nginget-nginget untuk ngartinya itu dari Jonen kemudian imnida baru ke tuan seperti itu. Jadi saya tuan adalah ya. Kemudian masih Mas Syarif ya, Mas Syarif. Nih dibaca lagi nih. Silakan dibantu baca. One nara saram imnika. Oke. Kira-kira kalau seperti ini artinya gimana? Artinya dari belakang, Pak. Oh, dari belakang. Kita coba artikan suku kata dulu ya. One, tadi di atas one artinya apa? Yang mana? Oke, silakan ditulis. Ono ini artinya adalah yang mana ya. Kemudian Negara. negara, saram Orang. orang, imnika. Apakah? Oke, imnika ini kalimat tanya, ya Robun artinya apakah dalam bentuk formal seperti itu ya. Jadi one nara saram imnika ya. Anda di sini ya, ini di sini kan tulis Anda nih. Andanya itu dia tersirat ya Robun. Artinya tidak langsung disampaikan Anda seperti itu enggak, tapi cuman Andanya ini dia tersirat bahwasanya obrolannya ini langsung dengan 2 orang seperti itu loh. Jadi one nara saram imnika. Jadi tidak mengatakan Anda berasal dari negara mana, tidak, tetapi Andanya ini dia tersirat ya Robun. Artinya tuh maknanya kalimatnya langsung seperti itu ya, langsung obrolan 2 orang seperti itu. Jadi one ini yang mana, nara itu negara, saram itu orang ya. Jadi Anda itu orang dari negara yang mana ya, seperti itu. Anda itu dari orang dari negara mana seperti itu secara kalimat tuh. Dari belakang langsung ya Robun. Ya. Anda itu orang, Anda orang dari negara yang mana seperti itu untuk artinya. Jadi dia nanyain one nara saramim nikah. Nah, kemudian dijawab sama si tuan. Jawabannya saya minta tolong Mas Angga, dibantu baca Mas Angga. Iya, Pak. Oke, yang ini Mas Angga dibaca. Berarti Vietnam saram imnida. Vietnam saram Imnida. imnida. Oke, di situ ada Vietnam. Vietnam ini apa? Vietnam, Pak. Vietnam. Kemudian saram Orang orang. Imnida adalah. Berarti Vietnam orang adalah gitu ya. Nah, kalau Iya, kita Pak. artikan gimana berarti? Berarti kalau kita artikan langsung ke belakang ya. Adalah orang Vietnam. Iya. Nah, di sini dia bilang juga saya. Sayanya itu juga sama, tersirat juga. Artinya karena kalimatnya langsung percakapan 2 orang, jadi sayanya di sini tidak dituliskan ya, Robun. Di kalimat ini tidak dituliskan, tidak ada keterangan saya seperti itu. Harusnya Jonen Vietnam saram imnida. Harusnya kan seperti itu. Tetapi dia tidak ditulis, tidak pakai Jonen. Kenapa? Karena kalimatnya langsung. Jadi obrolannya langsung 2 orang itu. Makanya Vietnam saram imnida adalah orang Vietnam. Jika tidak ada subjek, maka Anda langsung artikan ke belakang ya. Sini, ke sini dan ke
sini. Jadi urut ya Yorobun seperti itu. Kemudian masih Mas Angga, ini baca lagi Mas Angga. 학생입니까? Hakseng imnika. Hakseng itu apa hakseng? Siswa atau pelajar? Ya, hakseng adalah siswa, murid ya, atau pelajar boleh Yorobun. Ini hakseng ya. Kemudian imnika, ini akhiran apa? Imnika. Kata tanya, Pak. Kalimat tanya dalam bentuk Formal. formal, betul Yorobun ya. Hakseng imnika. Jadi kalau kita artikan gimana berarti Mas Angga? Apakah Anda pelajar? Berarti Oke, pelajarnya betul itu. ya. Berarti dari belakang dulu ya Yorobun ya. Apakah Anda seorang pelajar atau seorang murid atau seorang siswa seperti itu? Hakseng imnika. Nah, seperti itu ya kalimatnya ya. Kemudian si Tuan bilang katanya, Mas Angga silahkan dibaca lagi. 아니요. Anio, terus 회사원입니다. oke. Anio itu artinya tidak atau bukan ya. Animnida, seingat ya, ani. Nah, kalau ada kata-kata ani itu artinya tidak atau bukan ya teman, seperti itu. Anio bukan. Huisawon imnida. Huisawon apa? Huisawon adalah pegawai perusahaan. perusahaan. Imnida, akhiran imnida apa Mas Angga? Imnida Adalah dalam bentuk formal. Berarti kalau kita artikan gimana? Dia mengatakan bukan ya. Saya adalah ya seorang pegawai perusahaan seperti itu. Jadi mengartikannya tetap ya sama ya, dari anio dulu kemudian koma. Nah, setelah itu ke belakang adalah karyawan perusahaan seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bentar teman-teman. Oke, seperti itu untuk artinya. Mas Rohmat bisa mengikuti ya Mas Rohmat ya? Insya Allah bisa. Oke, Mas Rohmat. Ya, ini ya teman-teman. Saya coba ada pertanyaan di sini. Tuan Sinen ini ya. Tuan Sinen ini ada partikel subjek ya. Saya minta tolong siapa nih yang baca nih berarti nih. Mas Rohmat dulu, Mas Rohmat. Silakan dibantu baca Mas Rohmat yang ini pertanyaannya. Tuan Sinen. Audionya terlalu jauh kayaknya. Deketin lagi ya. Oh gitu. Agak deket. Coba. Tuan Sinen 어느 나라 사람이에요. Oke. Kira-kira kalau seperti ini artinya dari mana dulu Mas Rohmat? Tuan Sinen. Dari Tuan Sinen. Betul ya? Dari Tuan. partikel nen. Nen ini adalah partikel Subjek. Ya, kita artikan dari si dulu. Si ini artinya apa? Berarti adalah Si Mas Tuan. atau Pak. Ya, Mas atau Mbak ya Robun, seperti itu. Jadi kalau Tuan sih berarti Mas tuh. Mas Tuan seperti itu ya. Mas Tuan one nara saram iyeyo. Berarti gimana? Artinya Mas Tuan orang negara mana seperti itu. Bener ya Robun? Secara tulisan ya, kita artikannya seperti itu, bener ya. Jadi Mas Tuan ini orang dari negara mana seperti itu ya Robun. Bukan Tuan berasal dari mana. Ini dia artinya sudah jadi ya. Jadi dia tuh membuat arti, ini dibikin arti, tetapi artinya itu bukan sesuai daripada kalimat ini, sesuai kalimat gitu loh. Teman-teman silahkan diartikan sesuai kalimat ya, supaya tahu gimana caranya mentranslate. Contohnya ini, si itu mas, kemudian tuan yo tuan, tulis di sini. Mas tuan, kemudian sini bawahnya ya. Saram, ini orang ya. Nara negara, kemudian one yang mana, seperti itu. Jadi mas tuan orang negara yang mana, seperti itu untuk secara arti per kalimatnya. Oke ya, kira-kira orang negara mana Mas Rohmat, Mas Tuan itu? Tuan adalah orang dari negara Vietnam Saraminda. Oke, dia orang Vietnam ya.
Dia adalah orang Vietnam 사람입니다. Adalah, ya ini ya, 입니다 artinya adalah orang Vietnam. Seperti itu. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2 saya minta tolong Mas Waidin. Mas Waidin, halo? Mas Waidin. Oke, Mas Waidin sepertinya belum bisa berinteraksi ya. Mas Romat, baca lagi ya, minta tolong. Nih, nomor 2. Silakan. Makasih. Nih, Tuan Sui, Tuan Siwi. Tuan Si, Jigoben, Moeo. Oke, Jigobun Mueo. Oke, di sini ada Tuan Siwi ya. Tuan Siwi berarti nya ini, Robun. Jadi kepemilikannya Mas Tuan, kepemilikannya Jigob. Nah, ini ada en ya. Berarti kita artikan dari en dulu ya, Robun. Ini ada partikel en nih, partikel subjek nih. Berarti pekerjaan, kemudian e-nya ini diartikannya nya ya, Robun. Pekerjaannya ini ya. Mas Tuan seperti itu. Kemudian Mueo. Mueo itu apa? Mo artinya adalah apa ya. Ingat ya, Robun. Jadi kita ngartinya dari mana ya, Robun? Dari sini, dari partikel subjek. Cari partikel subjeknya. Oh, ini ada nih, ada en. Ada 5 ya. Nen, en, i, ga, terakhir 5 keso. Ingat ya, Robun. Seperti itu. Jadi di sini Tuan Siwi Jigoben Mueo seperti itu ya. Berarti jigob pekerjaan atau profesi ya. Kemudian ini adalah kata ganti kepemilikan, artinya nya. Ya. Pekerjaannya Mas. Si ini diartikan Mas atau Mbak ya. Tuan Mo artinya apa, seperti itu. Jadi kalau kita artikan lurus itu sesuai kalimat Tuan, Mas, nya, pekerjaan apa, seperti itu. Jadi pekerjaannya Mas Tuan apa, seperti itu ya, Robun. Semuanya bermula dari subjek. Ingat-ingat ya. Jungdabun adalah huisawon입니다. Karyawan adalah ya. Karyawan pabrik, huisawon. Karyawan perusahaan, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk kalimat percakapan di DWI, percakapan kedua. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Saya baik, kalau bisa saya lanjutkan ya, Robun ya. Kemudian di sini masuk ke kosakata jigob ya. Jigob ya, ingat-ingat, jigob artinya adalah pekerjaan atau profesi ya. Yang pertama hakseng. Ini teman-teman harus hafal ya. Untuk kosakata ini harus hafal. Pokoknya semua kosakata yang bergambar di sini wajib hafal. Kenapa? Karena nanti akan keluar. Entah itu 4 nomor, entah itu 7 nomor, pokoknya akan keluar seperti itu. Hakseng artinya adalah murid. Sonsengnim, guru. Kemudian huisawon, pegawai perusahaan. Jubu, ibu rumah tangga. Kemudian Gyeongchalguan, artinya adalah polisi, teman-teman. Kemudian Sobangguan pemadam kebakaran. Gongmuon ini ya, silakan. Jomwon pelayan toko ya. Banyak ya, ada Yorisa, Unjon ini berarti nyetir. Unjon itu dari kata nyetir ya, Rob. Kanosa perawat, Eisa adalah dokter. Gisulja teknisi. Moksu tukang kayu, Nongbu petani, Obu adalah nelayan. Silakan. Ini harus teman-teman hafal ya, karena sangat penting sekali seperti itu. Kira-kira sudah diisi belum untuk kosakatanya, artinya? Sudah belum? Di bukunya? Sudah, Pak. Sudah ya? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, semuanya sepertinya sudah ya. Kalau sudah, kita coba lanjut ke bawah ya, Robun. Jika belum, silakan nanti diisi dulu ya di rumah. Yang ini saya minta Anda tarik garis ya, Robun ya, sesuai dengan kosakata yang ada di atas. Silakan. Saya beri waktu berarti berapa nih? 4 menit deh, silakan. 4 menit untuk teman-teman tarik garis ya. Jadi sesuai dengan kosakata yang di atas. Contohnya adalah ini yang di atas. Ini adalah Eisa ya, artinya dokter ya, Robun. Ini adalah dokter, berarti ke sini Eisa. Ini siswa nih atau murid apa tadi bahasa Koreanya. Kemudian ini ibu rumah tangga, kemudian ini pegawai perusahaan. Kemudian ini adalah polisi. Silakan ditulis, ditarik garis ya, Robun. Gampang ya.
Silakan. Sudah? Udah belum? Udah, Pak. Udah, yang lain silakan, yang belum ditunggu ya. Itu ada 4 nomor. Tarik garis ya. Ini gampang ya Rogun ya. Nomor 1 ini apa nomor 1? Nomor 1 adalah seorang siswa. Bahasa Koreanya apa? Hakseng. Hak, betul hakseng ya. Jongdaben adalah hakseng ini ya Rogun. Tarik garis ke sini. Kemudian nomor 2 ini apa? Ibu rumah tangga ya. Bahasa Koreanya apa? Ibu rumah tangga adalah jubu, betul ya ini. Jongdaben adalah jubu입니다. Tarik garis ke sini. Kemudian nomor 3 ini. Nomor 3 apa? Berarti seorang karyawan perusahaan ya ini ya Rogun. Wisawon, karyawan perusahaan. Jongdaben ke sini. Kemudian nomor 5 adalah seorang polisi. Berarti polisi adalah Gyeongchal. Gyeongchal itu polisi, Rogun. Seperti itu. Kalau Anda suka nonton drakor, itu kan kadang ada tuh polisi yang pakai baju, tulisan belakangnya itu Gyeongchal gitu ya. Gyeongchal artinya adalah polisi, seperti itu. Oke ya. Kemudian kalau tadi di atas ya di sini ada tata bahasa munbob, ya Rogun. Munbobnya ini bunyinya adalah imnika, ya. Kalau di atas tadi bunyinya adalah imnida, artinya adalah untuk kalimat positif. Kalau imnika artinya adalah apakah ya, artinya itu apakah digunakan untuk kalimat tanya ya, situasi formal untuk kalimat tanya. Contoh ya Rebun ya, saya minta tolong Mas siapa nih? Mas Syarif, halo Mas Syarif. Mas Syarif, halo. Iya, Pak. Nah, Mas Syarif bantu baca ya yang ini. Coba. Yang mana, Pak? Yang ini. One nara saramimnika. Oke. One nara saramimnika ya Rebun ya. Imnika ini kalimat tanya ya Rebun. Artinya apakah. Kemudian saram itu apa Mas Syarif? Saram. Orang, Pak. Orang. Nara. Negara. Oke. One. Yang mana? Yang mana. Berarti kalau kita artikan gimana? Anda orang. Anda Dari orang negara. Yang mana? Yang mana, seperti itu. Benar ya Rebun. Jadi Anda orang dari negara yang mana, seperti itu. One nara saram ini. Kalau ini kan artinya Anda berasal dari mana? Ya, boleh-boleh saja, cuma kan dari secara kalimat ini ya, arti perkata, ono itu kan yang mana, Anda tulis ya. Ono itu yang mana, nara itu negara, saram itu orang. Imnika kalimat tanya. Jadi Anda itu orang ya. Andanya tersirat ya Robun, karena kalimatnya langsung. Jadi Anda itu orang negara yang mana, seperti itu. Atau Anda itu orang dari negara mana, seperti itu. Kemudian masih Mas Syarif ini dibaca. Donen Vietnam saram imnida. Imnida, betul. Jonen, ada subjek nggak di sini? Ada ya? Ada, Pak. Ada subjeknya, oke. Ini Jo artinya apa Mas Syarif? Saya. Kemudian dari sini kemana? Kalau ada subjek ke Belakang, Pak. Belakang. Imnida artinya? Adalah saram. orang Vietnam. Oke, berarti kalau kita artikan saya adalah orang Vietnam. Oke, seperti itu untuk artinya. Sampai sini bisa dipahami untuk mentranslate-nya? Bisa ya? Bisa nggak kira-kira ya Robun? Bisa ya? Yakin bisa teman-teman. Kemudian di sini ada lagi kalimat kedua ya. Huisawon imnika. Apakah Anda seorang karyawan perusahaan? Huisawon ya Robun. Huisawon ini adalah karyawan perusahaan, pegawai perusahaan. Kemudian imnika kalimat tanya artinya apakah. Kemudian dia bilang katanya, ne, ya. Huisawon imnida. Ya,
Saya adalah, ya. Jadi sayanya itu dia tersirat ini ya. Ini kan ada saya tuh. Ya tersirat 여러분. 네, 회사원입니다. Ya, saya adalah 회사원, karyawan perusahaan. Seperti itu. Jadi nikah itu artinya apakah 여러분. Ini tadi ya apakah nih. Apakah Anda seorang karyawan perusahaan? Seperti itu. Ini nikah apakah? Nah, ini contohnya ya. Di sini dibikin kalimat tanya ya, Robun. Contohnya 학생. 학생 berubah menjadi 학생 imnika. Apakah Anda seorang siswa? 학생. Ingat-ingat. Ada huisawon. Berarti gimana jawabannya? Jawabannya adalah huisawon imnika ya. Jadi akhirnya adalah nikah ya, Robun. Seperti itu. Ya, jadi akhirannya adalah nikah ini ya. Huisawon imnika. Seperti itu. Akhirnya adalah imnika seperti ini. Sobangguan imnika ini pemadam kebakaran. Ganosa berarti perawat. Gisulja teknisi. Gisulja imnika. Silakan dibantu isi yang ini. Saya beri waktu 3 menit. Mas Fuad, halo Mas Fuad. Silakan dibantu isi dulu ya. Siap, Sam. Dari ya, ada noise ya, Robun. Sudah belum? Sudah ya? Sudah belum? Sudah, Sam. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Ini ada
percakapan juga ya. Di sini Anda diminta mengisi juga. Contohnya ya, yang pertama, Jungkook saram입니까? Apakah Anda orang Cina? Kemudian Anio berarti Taeguk saram입니까? Ini orang Thailand ya, Robun. Ganosa imnika, jadi langsung imnika ya. Ganosa imnika nih langsung nih. Yang ini ya. Ganosa imnika artinya apakah Anda seorang perawat? Terus jawabannya adalah Anio tidak, berarti dia seorang dokter. Berarti apa? Berarti Eisa imnida ini. Di sini Eisa imnida ya, Robun. Ganosa imnika ya. Untuk kalimat tanya kan nikah ya, Robun. Jadi Ganosa imnika, apakah Anda seorang perawat? Ganosa itu perawat. Kemudian dia jawab Anio artinya tidak. Kemudian Eisa imnida. Untuk akhirannya imnida yang sini. Kemudian Yorisa imnika, apakah Anda seorang tukang masak? Kemudian dia jawab Anio artinya tidak ya, Robun. Kemudian Moksu imnida. Jungdaben adalah Moksu di sini. Moksu imnida. Moksu itu tukang kayu ya. Kalau tidak tahu kosakatanya silakan dicari ke atas atau lihat ini. Nah, silakan. Imnika ini ya di sini, berarti imnika di sini. Yorisa imnika, akhirnya imnika ya, Robun. Silakan ditulis. Kemudian bawahnya Anio Gisulja imnida, teknisi katanya. Ini bukan teknisi ya, harusnya Moksu. Salah ini, bukan Gisulja tapi Moksu. Silakan ditulis. Kemudian diperbaiki ya yang salahnya apa itu. Sudah belum? Sudah belum ya, Robun? Sudah, Pak. Oke ya, kalau sudah kita lanjut ke bawah ya, Robun. Di situ kita akan coba melanjutkan ya. Ini di next saja. Kemudian ada Insa Yejol. Yejol itu etika ya, Robun. Ada tulis ya. Insa ini salam di atas ini boleh. Di atas ini, di sini ke sini. Insa salam, sini terus Yejol itu etika atau tata cara seperti itu. Silahkan ditulis. Kemudian di situ ya ada 자신보다 나이가 많기거나 지위가 높은 사람과 인사할 때 ya. Jadi Anda memberikan salam ya, Robun. Insaal ketika memberikan salam menyalami orang yang umurnya itu lebih tinggi atau jabatannya lebih ini ya, Robun, status yang lebih tinggi atau lebih tua dari mereka, maka Anda akan menyalami mereka dengan cara membungkuk ya, Robun, seperti itu. Jadi kalau misalkan pertama kali ketemu terus sama orang yang dia atasan Anda, kemudian dia juga lebih tua daripada Anda, maka wajib hukumnya Anda melakukan salam dengan cara membungkuk ya, seperti itu. Seperti di gambar ya ini ya. Ini membungkuk nih ya, Robun. Nih, dia membungkuk. Biasanya sama sajang misalkan. Nanti sajangnya juga merespon, dia agak membungkuk sedikit seperti itu. Artinya untuk menghargai Anda seperti itu. Oke ya. Untuk yang pertama seperti ini modelnya salamnya. Kemudian salam yang kedua ya, chom mananen saram gua insa halte ya. Anda akan berjabat tangan yo. Berjabat tangan ketika chom mananen pertama kali bertemu. Chom ini pertama kali ya. Manada bertemu ya, ini ya, Robun, bertemu pertama kali ya. Saram gua insa halte ya. Memberikan salam ketika pertama kali bertemu, berarti salamnya dengan cara salaman seperti ini. Jadi kalau misalkan orang Korea saat pertama kali Anda datang ke tempat kerja dan lain sebagainya, itu biasanya saling bersalaman ya, Robun, seperti itu.
Oke, bisa dipahami ya, Yorobun. Saling bersalaman seperti itu. Kemudian ada lagi Cikcang Teng Rewaina, saram gua insahalte. Memberikan salam kepada rekan kerja ya. Atau kenalan mereka ya. Orang Korea biasanya membungkuknya sedikit ya. Jadi bedanya itu membungkuknya sedikit kalau yang ini. Kalau yang ini membungkuknya kan lumayan nih. Ya. Jadi hampir berapa gitu ya. Tapi jangan kayak ruku juga ya, beda ya, Yorobun. Kayak ruku ya nanti ada ini juga. Jadi kalau sesama rekan kerja itu membungkuknya ya tidak terlalu lah, biasa aja kayak gitu. Kayak gitu. Kalau yang pertama kali ketemu kita salaman. Kemudian kalau sama yang lebih tinggi jabatannya kita membungkuknya lebih rendah ya, seperti itu. Kemudian kalau sama Jasin Boda Naiga Origona Cinchan saram gua Insa Halte ya. Dia akan melambaikan tangan ya jika bertemu dengan orang yang sudah akrab Yorobun ya. Misalkan udah akrab terus acaranya adalah mau keluar, mau main bareng terus teman-teman ya cukup melambaikan tangan saja seperti itu. Oke ya. Rangkumannya yang pertama tadi harus membungkuk agak rendah ya mungkin sekitar berapa puluh derajat gitu ya Yorobun. Kemudian saling apa namanya? Salaman Yorobun. Untuk pertama kali ketemu itu salaman ini ya. Pertama kali ketemu Anda harus salaman, kemudian lanjut Anda harus saling membungkuk ini ya. Ini biasanya buat rekan kerja ya. Kalau misalnya mau akhir pekan dan sebagainya itu biasanya saling membungkuk. Annyeonghaseyo kayak gitu. Annyeonghaseyo kayak gitu ya, Rabun. Kemudian kalau misalkan udah akrab ya, maka cukup melambaikan tangan. Annyeonghaseyo kayak gitu. Sama ya ucapinnya. Seperti itu. Kemudian untuk materinya habis teman-teman ya. Di sini akan coba saya ajarkan untuk mengerjakan soal-soal reading dan listening ya Robun. Ini ada soal listening ya. Halaman berapa ini? 70 ya teman-teman. Ya halaman 70. Silakan dibuka. Di sini ada soal listening, judulnya adalah Deren Gosel ya, dengarkan Gosel Goresipsio. Kemudian Anda diminta untuk memilih apa yang didengarkan, seperti itu maksudnya. Deren Gosel Goresipsio, Anda diminta untuk memilih apa yang didengar ya. Jadi nanti audionya ini akan mengeluarkan kalimat ya. Anda diminta untuk mendengarkan kalimatnya apa, seperti itu. Anda dipilih ya nanti. Kalimatnya apa ya Romo? Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira untuk tugasnya? Bisa ya? Kalau bisa, saya akan coba putarkan audionya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Insya Allah Siap. bisa, Sam. Oke, saya coba putarkan ya Robun untuk audio listeningnya. Mohon didengarkan. 6과 EPS 토픽 듣기 Oke, dengarkan. 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. Nomor 1 sampai dengan nomor 3, Anda diminta untuk memilih ya. Memilih kalimat yang disampaikan oleh audio seperti itu. Dengan gusto goresipsio seperti itu. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, mundur. 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, 2, Silakan. Nomor 1 tadi adalah Hangguk. Mana kira-kira yang tulisan Hangguk? Terus Anda pilih. Silakan. Kalau sudah, diam-diam aja ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Sudah belum? Udah, Pak. Apa? Oke, kalau sudah. Nomor 1 sudah ya. Nomor 1 tadi kalimatnya adalah Hangguk. Anda pilih mana tuh yang kalimatnya Hangguk. Seperti itu maksudnya. Ada nggak? Ada? Nomor 1. Ada? Sudah? Udah, Pak. Oke, nomor 2. 1, 한국, 2, 미얀마, Oke. Nomor 2 adalah Myanmar. Silakan dicari ada nggak Myanmar? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah lanjut nomor 3. 3, 동티모르, Silakan. Dong Timur. Mana tuh? Ada nggak Dong Timur? Silakan dipilih.
Sudah? Sudah belum? Sudah? Ya, Pak. Oke, kalau sudah, selanjutnya ini ya. Nomor 4 dan nomor 5 ya. Dam kerimul bogo, almajen gosel, almanen gosel, goresipsio. Anda diminta memilih yorobun ya. Memilih sesuatu ya yang benar, yang berhubungan yorobun. Dengan gambar berikut ini. Contohnya nomor 4. Ya. Nomor 4 ini gambar apa? Gambar seorang dokter ya Robun ya. Kira-kira nanti di audio nomor 1 sampai nomor 4 Anda pilih kira-kira mana sih nomor berapa yang mengatakan bahwa ini adalah seorang dokter seperti itu. Jadi nomor 5 juga sama. Oke, saya coba lanjut ya. Nomor 4. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 1. 의사. Oke. Pilih nomor 4 pilihan 1 adalah 의사. Kemudian bawahnya nomor 2 2. 목수. 목수 ya. Oke, saya coba jelasin tadi ini ya. Sabon, kemudian ilbon ini ya adalah 의사, ini 목수, kemudian yang ini 3. nih 학생. 학생 여러분, ini adalah 학생. Kemudian yang ini 4. 주부. oke, nomor 4 adalah jubu. Seperti itu. Silakan dijawab. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita lanjut nomor 5 ya. 5번. 1. 회사원. 2. 소방관. 3. 요리사. 4. 기술자. Silakan dijawab. Tidak saya berhentikan ya, karena nanti audionya akan seperti itu ya, Bro. Jadi tidak bisa di stop, jalan terus pokoknya. Tahu nggak tahu ya, harus tahu seperti itu. Makanya saya minta Anda sebelum mulai pembelajaran paling tidak Anda ini dulu ya, Bro. Jadi cari-cari dulu kosakatanya, terus diapalin kosakata yang bergambarnya seperti itu. Sudah belum? 1 sampai 5? Sudah ya? Sudah. Gampang ya, masih gampang ini Robun. Nanti semakin ke bawah semakin sulit. Oke, kita mulai dari atas ya. Kita coba putarkan lagi audionya sekali lagi. 6과. EPS 토픽 듣기. Oke. 1에서 3번. 들은 것을 고르십시오. 1. 한국. Oke. Nomor 1 itu Hanguk katanya. Mana ada nggak Hanguk? Hanguk yang Robun adalah Tambon Imnida. Jawabannya ini ya. Nih, ini nih. Ada yang jawab 3, selain 3 ada selain 3. Ada yang jawab selain 3? Kalau tidak ada berarti betul semua ya. Jongdabon adalah Sambon Imnida. 3 nih. Hanguk ya. Kemudian nomor 2. 2. 미얀마. Myanmar berarti mana? Myanmar berarti 2 ya. Ibon ini ya Robun. Jawabannya 2. 3, 2, kemudian 동티모르. Dong Timoro. Ada nggak Dong Timoro? Dong Timoro berarti ini. 3, 2, 1 jawabannya. Silakan dicontreng yang betul. Ada yang salah dari 3 ini? Ada yang salah? Oke, tidak ada ya. Sepertinya betul semua ya Robon. Kemudian selanjutnya ini nomor 4 dan nomor 5 ya. Saya coba putarkan. 4에서 5번. 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. Oke. 4번. 1. 의사. 2. 목수. 3. 학생. 4. 주부. Oke. Jongdabon apa jawabannya? Jongdabon adalah nomor 4 ini seorang dokter. Dokter bahasa Koreanya adalah 의사 ini ya Rob. Jongdabon ilbon imnida. Il 1 ya ya Rob. Jawabannya nomor 4 adalah 1. Yang ini tukang kayu, siswa tadi nomor berapa? 4 apa ini ya? Itu ya ya Rob. Siswa ini ibu rumah tangga seingat saya tadi. Jongdabon adalah ilbon 1 ya, artinya adalah si 의사 atau dokter.
Nomor 5, silakan. Dengarkan baik-baik. 5번 1, 회사원 Oke. Satu ini Hoistawon. Hoistawon apa? Berarti karyawan perusahaan. Kemudian 2, 소방관 ini Sobangwan pemadam kebakaran, Yorobun. Kemudian yang ini. 3, 요리사 Oke. Nomor 3 adalah Yorisa, koki. Kemudian nomor 4. 4, 기술자 Gisulja berarti teknisi. Yorobun. Jongdabun, Sambon, ini. Jawabannya 3. Silakan, ada yang betul semua? Siapa yang betul semua? Angkat tangan. Siapa? Halo, siapa? Mas Fuad betul semua, Mas Fuad. Iya, Sam. Oke, terus Mas Rohmat, Mas Syarif, Mas Angga. Betul semua nggak? Gimana? Betul. Betul ya, betul semua ya. Masih gampang ya, Rob. Oke, nggak apa-apa ya. Bagus. Dia- lumayan ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai mengerjakan soal listening seperti ini? Ada. Silakan, gimana pertanyaannya? Ini kira-kira kalau misalkan soal Ritki kayak gini biasanya diulang berapa kali? 2 atau 3 kali? 2 kali, Mas Rohmat. Jadi sekali Anda klik ya, misalkan soalnya nomor 1 Anda klik ya, putar ya. Itu dia akan mengulang 2 kali. Misalkan kayak tadi hangguk. Dasi deresipsio hangguk seperti itu. Jadi 2 kali ya, Robun. Dalam waktu 2 kali itu Anda harus segera menjawab. Kalau tidak dijawab ya nanti nggak bisa diputar lagi audionya, hanya 2 kali itu. Jadi 1 kali klik nanti akan munculnya 2 kali. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan mengenai soal listening? Supaya kita bisa ini ya. Ada lagi, Mas Rohmat, Mas Fuad, Mas Syarif, ada pertanyaan tentang soal listening? Ini masih tipe yang mudah ya, Yorobun. Tipe yang milih kalimat sama tentang deskripsi gambar namanya, Yorobun. Seperti itu. Nanti makin ke bawah makin sulit ya. Tenang saja, nanti kita ajarkan seperti itu. Kemudian di sini ya, selain teman-teman mengerjakan IPS topik DETG, kemudian ada lagi ILGI. ILGI itu artinya membaca, Yorobun. Ilta ini membaca, ILGI ya. Kemudian di sini silakan dijawab ya. Saya beri waktu berarti berapa nih? 5 menit ya. Silakan 1 menit 1 soal. Silakan dijawab ya. Nomor 1 ini apa nih ya, tentang profesi. Saya minta Anda mentranslate semuanya ini dari pilihannya juga seperti itu. Silakan dibantu jawab ya. Oke. Silakan dibantu jawab ya di buku Anda masing-masing, Yorobun. Sebentar ya, ini saya ada keperluan ya. Oke, silakan.
Power off. Sabar.
Sudah belum, Yorobun? Sudah belum? Halo, sudah belum? Sudah? Mas Syarif sudah, Mas Syarif? Sudah, Pak. Oke, Mas Syarif. Bantu jawab nomor 1, Mas Syarif. Nomor 1 ini gambar apa, Mas Syarif? Tonseng nih, Mbak. Oke, nomor Guru. 1 adalah gambar seorang guru ya, teman-teman ya. Seorang guru, maka bahasa Koreanya adalah Seng Nim. Jongdabun adalah 2 ya, Robun. Ibo Nim Nida. Jawabannya 2 ini. Seng Nim ya. Silakan, Catreng yang jawab 2. Atau yang belum jawab juga silakan dijawab ya. Ini tidak bisa diblok ya, jadi agak susah. Kemudian nomor 1 Huisawan. Mas Syarif. Huisawan itu apa artinya? Karyawan perusahaan, Mbak. Oke, nomor 3 Gyeongchalguan. Polisi. Oke, Gongmuon. Pegawai negeri. Oke, PNS ya Rabun ya. Pegawai negeri sipil Gongmuon itu ya Rabun. Kemudian kalau Huisawan tadi adalah karyawan perusahaan, Gyeongchalguan polisi. Sonseng Nim adalah seorang guru seperti itu ya. Jongdabun adalah Ibo Nim. Jawabannya 2. Silahkan dicontreng. Ini adalah tipe soal gambar ya Rabun ya. Nanti ada di soal IPS itu ada 2 soal gambar seperti ini modelnya. Persis kayak gini. Ya. Dulu saya dapatnya adalah uang koin dan sayuran sawi putih. Ya. Uang koin itu dongjon sama sawi putih itu becu ya Robun ya. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 saya minta tolong ada Mas Waidin. Halo Mas Waidin. Mas Waidin. Oke, Mas Waidin nggak ada ya. Jadi saya coba jawab ya Robun. Nomor 2, ini adalah seorang petani ya Robun ya. Petani ini berarti bahasa Koreanya apa? Petani adalah si obu apa nongbu kira-kira? Obu Nongbu. apa nongbu? Jongdaben adalah Nongbu. Hah? Apa? Nongbu. Ya, nongbu ya. Jongdaben adalah sabon ini. Jawabannya 4 ya Robun ini. Nongbu artinya adalah petani. Kalau obu ini nelayan. Moksu tukang kayu. Jongwon adalah karyawan toko ya. Jongwon karyawan toko. Seingat saya karyawan toko. Silakan dicek lagi di atas. Seperti itu ya. Jongwon karyawan toko. Obu itu nelayan. Moksu tukang kayu. Nongbu adalah petani. Seperti itu. Petani di Korea itu udah lumayan maju ya Robun ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 saya minta tolong ada Mas Angga. Dibantu baca Mas Angga. Halo. Halo, Pak. Silahkan dibaca Mas Angga. 저는 Vietnam titik-titik Imnida. Jonen Vietnam titik-titik momo ya. Momo imnida. Seperti itu ya Yorobun. Berarti gimana seperti ini kalau kalimat rumpang seperti ini? Jonen artinya apa Mas Angga? Saya. Jonen adalah saya ya Yorobun, saya. Kemudian Vietnam artinya? Vietnam. Terus titik-titik adalah ya. Imnida itu artinya adalah. Berarti kita ngertinya gimana? Dari sini, dari saya adalah titik-titik Vietnam. Nomor 1, Mongol. Mongol itu artinya apa? Mongol adalah negara Mongolia ya Robun. Jadi saya adalah Mongol Vietnam. Kira-kira nyambung nggak? Nggak ya? Nggak nyambung ya. Kalau pilihan nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah Saram. Saram artinya apa Mas Angga? Saram artinya orang, Pak. Artinya adalah orang. Jadi saya adalah orang Vietnam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah 2 ya. Dua. Seperti itu. Silakan dimasukkan ke sini ya. Saram artinya orang. Insa itu apa Insa? Insa adalah Salam. salam, betul. Nara itu apa Nara? Nara adalah negara, betul ya. Jongdaben adalah Ibon, 2 jawabannya ya Robun. Jadi Jonen Vietnam Saram Imnida artinya adalah saya adalah orang Vietnam, seperti itu. Kemudian nomor 4. Saya minta tolong sama Mas Rohmat. Silakan Mas Rohmat dibaca. Silakan Mas Rohmat.
Halo Mas Romat, Halo, halo. silakan. Momomo. Imose. Imuos imnika. Ya, Terus terus apa? namanya Rian Imni. Emnida. Rian Imnida ya. Di sini ya walaupun kalau menemukan soal seperti ini ya, ada kita perhatikan kalimat kedua. Di sini Rihan Imnida adalah Rihan seperti itu. Kira-kira kalimat tanyanya itu apa, Yorobun? Kalau di sini jawabannya nama, berarti di atas pasti menanyakan nama, Yorobun. Muos menikah, Muo itu kan apa, Yorobun? Ya kan? Kemudian jawabannya adalah Rihan Imnida. Adalah Rihan katanya, begitu. Berarti jawabannya di sini apa? Untuk kalimat tanyanya adalah Hangguk. Masa Hangguk ya? Nggak mungkin. Hangguk Korea apa? Bukan ya. Kemudian Jiko Pi Muos menikah. Profesi Anda apa? Jawabannya Rihan. Nggak nyambung juga. Kemudian Iremi Muos menikah. Nama Anda siapa? Irem ya. Jongdabon adalah Sambon ini ya. Irem artinya adalah nama ya, Robun. Seperti itu. Jomon ini kan tadi karyawan toko ya, Robun. Jongdabon adalah Irem. Iremi Muos menikah. Nama Anda itu siapa? Seperti itu. Ya. Silakan diisi. Kemudian terakhir Mas Fuad. Silakan dibantu jawab Mas Fuad. Ini ya Mas Fuad, nomor 5. Mas Fuad, Yes, Sam. belum? Silakan dibaca ini. Ga haksem imnika Oke, langsung titik hakseng ya. titik Langsung hakseng ya. Hakseng imnika. Gitu. haksem imnika titik titik hisawon imnida. Artinya? Haksem imnika, apakah kamu siswa? Titik titik hisawon imnida. Saya adalah pegawai perusahaan. Oke. Anio. Seperti itu ya. Jadi di sini kalimatnya adalah hakseng imnika. Di sini ada subjek nggak Mas Fuad? Haksem ini nggak ada, Sam. Nggak ada ya. Berarti kalau tidak ada subjek langsung ke Ke belakang. Ini ada imnika nih. Artinya apa imnika? Apakah Apakah. Jadi apakah hakseng itu apa? siswa? Oke. Apakah Anda seorang siswa? Seperti itu. Untuk artinya ya, hakseng imnika. Jadi apakah Anda seorang siswa? Kemudian titik-titik huisawon imnida ya. Di sini jawabannya apa? Huisawon ya. Huisawon imnida berarti adalah seorang karyawan perusahaan ya. Berarti di sini di kalimat depannya jawabannya apa? Ne apa anio? Anio. Anio artinya apa, Mas? Tidak. Ya, artinya tidak. Jadi dia mengatakan, apakah Anda seorang siswa? Terus dijawab katanya, tidak. Saya adalah seorang karyawan perusahaan. Seperti itu, ya Robun. Kalau misalkan di sini jawabannya ne, ya, misalkan di sini ne nih, hakseng imnika, apakah Anda seorang siswa? Terus Anda jawab ne. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah hakseng imnida, seperti itu. Ya, kalau ada nikah berarti jawabannya nida, ya Robun. Seperti ini. Oke? Kalau Gwencanayo itu tidak apa-apa. Gamsamnida artinya terima kasih. Jadi Jongdabon paling tepat adalah anio, artinya tidak. Anio, bukan. Anda mengatakan seperti itu. Apakah Anda seorang siswa? Anda jawab bukan. Ya, saya adalah seorang pegawai perusahaan. Seperti itu. Untuk bab berapa ini? Bab 6 ya Robun ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang betul semua jawabannya? Ada yang betul semua? Gak apa-apa, sampaikan saja. Betul semua ya? Aduh, mulai meler lagi nih ya Robun. Oke, untuk pertemuan hari ini membahas bab 6 saya rasa cukup ya teman-teman. Yang ini silakan kalau mau dikerjakan di bukunya ya. Nih, yang ini silakan dikerjakan di situ. Kemudian besok ya, sesi 1 kita akan masuk ke bab 7. Saya minta Anda untuk mentranslate ini ya, mulai dari ini judulnya nih. Yogi itu di sini, ga itu partikel subjek, samusil itu kantor, Ieyo adalah, ini karena diakhiri titik ya. Jadi di sini adalah ini ya, Ieyo adalah samusil adalah kantor seperti itu.
Kemudian di sini ada kalimat apa namanya? Percakapan ya Robun ya. Anda minta Anda mentranslate. Cara mentranslate-nya gimana? Silahkan artikan per kata dulu ya. Nyari artinya di mana? Di buku kosakata. Silahkan di bab 7 ada semua ya Robun. Jika ada yang tidak ada tanya saya, boleh. Nanti saya coba bantu artikan. Kemudian Jongso tempat ini ya. Anda harus ingat ya. Ini harus diingat-ingat. Jogi ini juga harus diisi ya. Apa artinya? Seperti itu. Wisa, Samusil, Wajangsil, Siktang, dan lain sebagainya. Ini harus diisi. Kan punya Anda masih kosong tuh. Ya. Seperti itu. Sampai ke bawah ya. Sampai ke yang bab 2 ini. Yang apa? Dewa I, percakapan kedua. Ini ya Robon. Ini harus ingat, harus hafal. Ya. Karena nanti akan muncul. Misalkan gambarnya Yolsui, kunci. Cigap, dompet. Seperti itu. Silakan dibantu isi di rumah ya. Kita bahas di hari Minggu sesi 1 ya Robun, seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan untuk tugas besok? Ada pertanyaan? Mas Fuad, Mas Hasan, Mas Hasan, Mas Waidin, Mas Syarif, Mas Rohmat, ada pertanyaan? Nggak ada, Chef. Tidak ada? Tidak ada, Sam. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini ya untuk pertemuan sesi kedua di hari Sabtu. Kita berjumpa lagi besok ya, hari Minggu sesi 1 jam 9 pagi ya. Mohon hadir tepat waktu dan diusahakan untuk hadir ya, karena masuk textbook ini adalah materi yang penting ya Robun, seperti itu. Untuk tugasnya silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Oke, itu saja dari saya. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya akhiri Robun. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya meninggalkan Meet Robun Jumal Gomab Semida. Untuk videonya nanti akan saya share. Oke, silakan.